welcome back to my channel atau selamat datang untuk kalian yang baru pertama kali ke channel ini. Aku Tiara dan hari ini akan ngejelasin treatment apa aja yang aku lakuin dari kulit aku yang kayak gini bisa sampai kayak gini. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallohnya. Setelah menjadi acne fighter 15 tahun, aku ngerasa udah cukup stabil kulit aku di kondisi yang alhamdulillahnya cukup baik ya. Udah punya kulit yang jauh lebih sehat daripada yang sebelumnya. So, aku tuh udah ke dokter kulit tuh sejak SD basically, jadi sekitar 15 tahun yang lalu sampai hari ini lebih ding, berarti kayaknya udah sekitar 18 tahun aku jadi acne fighter, karena tahun ini aku 28. Tua banget. The struggle is never stop actually, nggak pernah benar-benar hilang dari aku, dan acne journey itu jadi salah satu hal yang aku selalu lewati selama bertahun-tahun bahkan belasan tahun. Nah, aku share ini karena aku tuh udah capek banget dulu bolak-balik ke dokter kulit, like for almost 13-12 tahun gue ke dokter kulit sampai bener-bener di 2020 pas pandemi kan kita nggak bisa ke dokter kulit ya. Akhirnya gue bener-bener completely stop ke dokter kulit dan gue nyari apa nih yang bener-bener gue bisa pakai dan lakukan untuk kulit gue, jadi gue nggak lagi ketergantungan sama dokter kulit. Karena iya sih kulit gue membaik, tapi kalau nggak ke dokter kulit ya gue pasti bakalan worse gitu. Dan that time kayak ke dokter kulit tuh nggak sustain secara ekonomik, kayak lo ke dokter kulit 1 juta untuk obat racikannya, belum sama kalau lo kayak treatment yang harganya tuh bisa sampai 1,5 juta bahkan lebih. Jadi kayak sebulan sekali pasti keluar 2,5 juta atau ya more or less segitulah kalau memang mungkin nggak treatment, tapi hampir nggak pernah sih nggak ada lagi treatment. Minimalnya gue pasti sebulan sekali facial. Jadi karena gue capek banget, apalagi waktu itu gue juga sampai minum obat hormon dan lain-lain, akhirnya gue berhenti berusaha mengatasi jerawat dan gue cari tahu gimana cara untuk mencegah jerawat itu hadir. Yang pertama pastinya adalah dari apa yang kita konsumsi. Jadi internal exposure itu kayak gula, terus kurang air putih, karena kulit lo tuh bakalan sangat-sangat grumpy kalau kekurangan air putih. Apalagi kalau kulit lo kayak gue, oily skin type, dia tuh pasti craving for hydrations. Bukan moist ya, moist kan dari oil. Tapi kalau misalkan mereka terlalu kurang air, jadi mereka akhirnya jadi moist kayak gitu. Kedua adalah external. Gue nggak pernah benar-benar ngerasa, tapi it's actually affect us, adalah kondisi udara kita. Gue baru nyadar waktu gue ke Singapura, Malaysia, Vietnam, kayak negara-negara itu kotanya kan airnya udaranya bersih ya, dan kulit gue di situ jerawatnya bagian sini tuh cukup hilang. Bagian pipi sih nggak sehilang itu, dan bagian yang rahang nggak sehilang itu, tapi bagian agak dagu ke bawah tuh agak hilang gitu. Nah ternyata memang ngefek itu udara bersih, dan ya sudah, akhirnya yang gue bisa ganti cuman airnya. Jadi airnya gue filter, dan kalau lo lihat video gue yang lain, air di Jakarta tuh kotor, apalagi kalau misalkan lo nggak pakai filter tambahan dan lain-lain. Itu adalah beberapa aspek yang benar-benar fundamental menurut gue, non-negotiable kalau lo punya acne skin untuk di solve. Apalagi kulit gue nggak cuma acne tapi juga sensitif banget. Next adalah treatment yang gue pakai atau skincare yang gue pakai. It become more minimalist actually. Dulu tuh gue pakai skincare kompleks banget. Justru sekarang gue pakai skincare seminimal itu. Yang gue pakai bener-bener sabun, toner, serum kadang-kadang enggak, terus moisturizer dan sunscreen. Untuk 2 produk yang non-negotiable di gue adalah sabun pasti setiap pagi, terus juga ada di toner dan sunscreen. Moisturizer sebisa mungkin gak gue skip, tapi kalau udah pakai sunscreen, karena menurut gue secara formulasi keduanya tuh agak-agak mirip ya, jadi kadang-kadang gue skip kayak gitu. Tapi buat malam biasanya sama pakai buat malam gue sama sabun gue pun beda. Sabun yang pagi tuh yang benar-benar gentle cleanser, terus malamnya lebih ke arah acne skin type cleanser gitulah. Dan treatment bulanan gue juga ada pakai facial, dan gue sekarang selalu bilang ke terapis yang handle gue, kalau misalkan jerawatnya terlalu mendem, jangan berusaha untuk dipencet. Kenapa? Karena itu yang bikin scarring dan pori-pori besar makin signifikan. Kayak gitu sih. Jadi yang gue lakukan sekarang benar-benar usahain untuk kulit kita tidak rusak skin barrier-nya, baik itu dengan facial, baik itu dengan treatment lainnya, ataupun dengan too much chemical peeling. Dulu tuh gue sempat mikir,
oh kalau kulit gue jerawatan berarti gue harus pakai lebih banyak AHA BHA atau bahkan kayak retinol dan lain-lain yang bener-bener cukup ablatif ya. Tapi ternyata enggak. Kalau kulit lo acne skin yang sensitive type, lo pengen tetap memperkuat skin barrier lo. Jadi kalau nanti ada kuman, kotoran, dan bakteri, mereka punya pasukan perlindungan. Ibaratnya setelah beberapa tahun, karena gue udah ke dokter mulu ya, sama dokter tuh pasti dikasih produk-produk yang sangat ablatif gitu. Baik itu bahkan sampai steroid dan lain-lain. Itu ngebuat kulit gue tuh kayak kehilangan pertahanannya sendiri gitu. So, gue berusaha untuk mengembalikan kesehatan kulit gue, dan alhamdulillahnya menurut gue udah cukup baik lah ibaratnya. Kalau yang daerah sini tuh biasanya karena di bagian dagu yang bawah sini ya, itu biasanya karena gula. Jadi gue sekarang memang masih harus mengurangi konsumsi gula dan susu serta minyak. I love cheese. Jadi ya itulah yang harus gue kurangi. Tapi other than that, sebenarnya udah much better. Sekian dari gue untuk vlog ala-ala kali ini. Gue juga ngelakuin beberapa treatment yang gue lakuin buat mengatasi masalah bekas jerawatnya. Karena kita nggak bisa ngilangin bekas jerawat sampai jerawat-jerawat kita yang dulu tuh hilang gitu. So, segitu dulu dari gue. Kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja komen. Untuk produk-produk apa yang gue pakai akan gue put di next video. Segitu dari gue, till next time. Bye!